Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan beserta seluruh keluarga, Ketua Takmir beserta seluruh pengurus, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah merampungkan, menyelesaikan ayat-ayat yang bercerita tentang sejarah hidup Nabi Yusuf bersama saudara dan keluarganya. Dan pada bulan kemarin kita sudah menutup kisah itu dengan peristiwa yang sangat menyenangkan, yaitu bertemunya Yusuf alaihi salatu wassalam dengan orang tuanya dan seluruh saudaranya. Meskipun jauh puluhan tahun sebelumnya mereka berpisah, puluhan tahun sebelumnya mereka diadu domba oleh setan, tetapi semua itu sudah dilupakan, dimaafkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah semuanya berakhir dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mewafatkan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Yakub wafat dalam keadaan anak-anaknya dalam keadaan memiliki tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun dulunya Nabi Yakub itu pernah dibikin kecewa oleh anak-anaknya, pernah dibikin sakit hati oleh anak-anaknya, tetapi semuanya itu berakhir dengan dimaafkan, berakhir dengan akhir yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat berikutnya berisi tentang nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah perjalanan Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ma tas'aluhum, Muhammad, kamu tidak pernah minta kepada mereka atas dakwahmu ini alaihi min ajr, upah sedikit pun. In huwa, sesungguhnya tabligmu, dakwahmu, illa dzikrul lil alamin, tidak lain hanyalah peringatan, pengingat bagi alam semesta, manusia dan alam semesta yang lain. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian,
nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu riwayat hidupnya, peristiwa-peristiwa yang dialaminya sangat berbeda-beda. Ada nabi yang masa kecilnya ditindas oleh penguasa. Lalu setelah dewasa melawan penguasa yang zalim itu. Sampai penguasa yang zalim itu tumbang, bahkan mati. Tapi nabi ini tidak menjadi penguasa, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak pernah Nabi Musa menjadi raja, menjadi menteri, menjadi penguasa, tidak pernah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menumbangkan Fir'aun sebagai musuhnya. Ada yang begitu. Berbeda dengan Nabi Yusuf kemarin itu. Nabi Yusuf itu semuanya pernah dialami. Kecilnya menderita, di penjara pernah, menjadi pejabat rendahan pernah, menjadi pimpinan tertinggi sudah pernah. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir. Beda dengan kasusnya Musa. Beda lagi dengan Sulaiman. Sulaiman itu tidak pernah kampanye, tidak pernah pilpres, tapi langsung mendapat warisan kekuasaan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Begitu seterusnya. Dan Sulaiman ini berkuasa penuh, kaya raya, bahkan saking kuatnya kekuasaannya, mati pun dalam keadaan berdiri. Ya toh? Nabi Sulaiman itu mati dalam keadaan berdiri. Dan baru diketahui ternyata Nabi Sulaiman itu sudah meninggal ketika rayap mulai menggerogoti tongkatnya, tekene, setelah itu roboh, baru semua tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Begitu kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Nah, semua itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hampir semuanya pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah masa kecilnya menggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing. Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali dulu kecilnya pernah menggembala kambing, pernah angon wedhus. Jadi kalau ada yang pernah angon wedhus, ya ada potensi. Seandainya masih ada nabi. Nabi pernah meraih karirnya dari menggembala kambing, pernah. Bukan kambingnya tapi milik orang Mekah, beliau hanya buruh angon, dikasih upah. Nabi pernah merintis perdagangan. Mulai umur 9 berdagang ikut pamannya, kemudian umur 12 sudah mandiri, umur 17 menjadi pedagang yang sukses, umur 25 puncak suksesnya secara ekonomi, kemudian menikah dengan Khadijah. Dengan mas kawin 100 ekor unta. Pinten niku? Ya banyaklah, banyak. Terus Nabi mendagang sukses, menjadi tokoh masyarakat yang sukses sampai mendapatkan gelar Al-Amin walaupun masih jauh menjadi nabi. Di tengah masyarakat beliau sendiri sudah mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang bisa mendamaikan kalau ada kelompok-kelompok yang sedang konflik. Itu sudah pernah. Pedagang sukses, politik sukses, sosial sukses, di puncak kesuksesannya itu
Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus beliau menjadi seorang nabi. Jadi latar belakang sejarahnya sudah lengkap, pengalamannya sudah banyak, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau menjadi seorang rasul. Apakah ujian dan pengalaman hidup selesai? Tidak. Justru 13 tahun pertama ketika mereka Nabi dan para sahabat berdakwah di Mekah itu hampir tidak ada kemenangan. Yang ada itu penderitaan, penindasan, penyiksaan, pembunuhan selama 13 tahun. Sampai pada akhirnya hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua, sampai ke Thaif, kemudian ke Madinah. Itu kenapa? Karena menderita di Mekah. Dan baru kondisi umat Islam itu berubah setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala agama dan kepala negara. Undang-undang yang berdasar pada Piagam Madinah sudah disahkan. Teritorial Madinah dan demografi secara geografis ada, selesai. Saat itu kemudian menjadi sebuah daulah. Apapun namanya, sebuah negara atau sebuah khilafah atau sebuah daulah, Islam kemudian berkuasa. Nah, Allah kemudian mengatakan wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Muhammad, kamu berdakwah mulai awal sampai akhir tidak pernah sekalipun minta bayaran dari umat manusia, tidak pernah. Tidak pernah sekalipun kamu berdakwah terus minta upah, tidak pernah. In huwa illa dzikrul lil alamin, sesungguhnya dakwah ini adalah mengingatkan manusia dan alam semesta. Nah, ini yang harus dimiliki oleh, kalau dulu para nabi, sekarang pewaris-pewaris nabi, bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para ustadz itu niat yang awalnya adalah mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang utama. Apakah tidak boleh kemudian menerima hadiah? Boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan sedekah, yang boleh adalah makan hadiah. Beliau menerima, boleh. Bahkan dalam kisah yang sangat terkenal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa sahabatnya untuk melakukan bepergian, dan dalam perjalanan pulang menuju Madinah, mereka sempat meruqyah. Rombongan sahabat ini dihadang oleh seorang budak dari satu kampung yang dilewati. Lalu budak itu mengatakan, wahai orang-orang Madinah, kepala suku kami sedang disengat kalajengking dan sekarang demam, panas sekali. Adakah di antara kalian yang menjadi raqin, pengobat, peruqyah kalau bahasa Indonesianya? Pengobatan secara ruqyah sudah dikenal dulu. Kalau sampai ada yang bisa meruqyah, mengobati kepala suku kami, lalu kepala suku kami sembuh, akan kami beri ajr, akan kita kasih upah. Para sahabat kemudian berinisiatif dengan niat menolong, berangkat ke sana. Lalu Abdullah bin Mas'ud meletakkan tangannya di tempat yang disengat kalajengking, kemudian dengan inisiatif pribadi dia membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin amin. Setelah surat Al-Fatihah dibacakan, langsung sembuh. Berdiri, sehat, seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Iku mek Fatihah tok lho, ping pisan tok. Langsung sembuh, sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada peruqyah juga ini. Sesuai dengan janjinya, mereka kemudian memberi rombongan orang-orang Madinah ini 30 ekor kambing. Pinten niku? 3 jutaan, 3,5 lah, 100 juta. Fatihah tok Wasim 100 juta. Diterima sebagai upah membaca surat Al-Fatihah dengan niat mengobati, mendapatkan upah, diterima. Dibawa pulang menuju Madinah. Di perjalanan ada masalah ketika mereka merasa lapar, kemudian ada sebagian anggota rombongan yang usul, bagaimana kalau sebagian dari kambing itu kita sembelih, kita makan. Kata sebagian yang lain, nanti dulu. Apa yang kita lakukan tadi? Ya, ada orang sakit, kita bacakan Al-Quran, surat Al-Fatihah, lalu sembuh, lalu kita dikasih upah, itu halal apa haram? Maca Quran dikai upah, itu halal apa haram? Akhirnya karena ada perselisihan pendapat, ya sudah kita berlapar-lapar dulu. Lesu sampai berangkat ke Madinah, baru di Madinah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Rasulullah ditanyakan, diceritakan dari awal sampai akhir apa yang terjadi. Nabi hanya berkomentar singkat kepada Abdullah bin Mas'ud. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Iqsimu wadribu li bisahmin. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Ibnu Mas'ud, sapa sing ngandani kon nek surat Al-Fatihah iku kenek digawe ngruqyah. Ini melarang apa memperbolehkan? Kalimat Nabi itu. Menurut panjenengan gimana? Siapa yang bilang ya? Dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa dipakai mengobati? Itu membolehkan atau melarang? Tapi setelah itu Nabi mengatakan iksimu wis nang dumen bagin. Wadribuli bisahmin nang aku ke ono sitok. Artinya bahwa ada orang sakit lalu diruqyah dengan bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, itu Nabi belum pernah ngajarkan sebelumnya. Itu murni inisiatif Ibnu Mas'ud. Makanya Nabi nanya, kon kok ngerti kalau Fatihah itu bisa dipakai ruqyah? Dan itu boleh. Itu namanya sunnah takririyah. Nabi belum pernah mengucapkan, Nabi sendiri belum pernah melakukan waktu itu, tapi ada sahabat yang melakukan, Nabi setuju. Itu takrir. Dan banyak hadis-hadis yang begitu. Lah, is nang dibagi. Piro edang kono separo edang tapi aku kayak ono sak bagian. Artinya kalau dibagi menjadi 30 ya seper-30-nya masuk Nabi di situ. Nah Nabi kok njaluk? Lah iya nek sing ngulangi Fatihah sapa pian. Nah, dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bahwa guru TPA boleh digaji, bukan hanya boleh, harus digaji. Wong guru olahraga saja digaji besar, mosok guru TPA 250 itu lho. Dipotong kan itu yang mestinya paling banyak. Bandingkan dengan zaman Rasulullah, surat Al-Fatihah 100 juta. Itu. Betapa pentingnya
Kalau sudah begitu dakwah, taklim, majelis taklim, pendidikan Al-Quran itu menjadi sangat-sangat penting. Itu. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. Yamurruna 'alaiha. Mereka itu melewati begitu saja. Wa hum anha mu'ridun. Dan mereka lalai. Saya kira ini kalau dijelaskan oleh ilmuwan tentang bumi, langit, alam semesta akan lebih bagus lagi. Maka saya tidak berani menerangkan ayat ini. Artinya bahwa tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini cukup banyak. Allah menyuruh, Rasulullah juga menyuruh, pikirkan. Jangan dilewatkan begitu saja. Semakin detail kita memikirkan ciptaan Allah, semakin banyak pengetahuan dan ilmu serta manfaat yang kita dapatkan. Kita itu kan dari dulu banyak rumput-rumput liar di sekitar rumah kita kan, di pinggir got, di belakang rumah, pagar, rumput liar. Kita dulu waktu rumbuk dibersihkan, dibuang begitu saja. Tetapi begitu datang Profesor Hembing, datang Profesor Dr. Zaidul Akbar datang, ternyata rumput-rumput yang kita anggap liar itu kok ono manfaatnya. Ternyata apa yang kemarin kita sia-siakan tidak ada manfaatnya waktu itu, ternyata ada manfaatnya. Semakin dalam kita berpikir, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Bahkan semakin kita berpikir, semakin kelihatan ilmu kita itu cuma sedikit. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Begitu saya menemukan satu ilmu, nampak kebodohan saya 10 ilmu. Jadi tidak ada orang yang merasa banyak ilmunya, tidak ada. Wa ma yu'minu aktsaruhum. Dan kebanyakan mereka itu tidak beriman billahi kepada Allah illa wa hum musyrikun. Kecuali mereka itu banyak yang berbuat syirik. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ini apa maknanya kok? Kebanyakan orang itu tidak beriman kepada Allah, tetapi banyak di antara mereka itu yang syirik. Hampir semuanya, kalau bukan memang semuanya, mengatakan bahwa syirik di sini ini syirik kecil. Jadi maksudnya, banyak orang mengaku beriman, banyak orang mengaku kuat imannya kepada Allah, tapi belum bisa meninggalkan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ini contohnya. Banyak orang muslim, banyak orang mukmin, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, tapi meninggalkan syirik kecil itu masih berat. Apa syirik kecil itu? Contohnya satu, riya. Riya bahasa Arab. Bukan bahasa Lamongan, bukan. Bahasa Arab. Dan yang secara nas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa riya ini adalah syirik yang samar, syirik yang kecil itu ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan umatku ini melakukan dosa besar, yaitu syirik kecil. Dosa besar meskipun hitungan syirik itu kecil. Karena syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik itu dosa besar.
Apa yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi? Yaitu riya. Kenapa Nabi tidak khawatir umatnya melakukan syirik besar? Enggak. Karena syirik besar itu semua orang tahu. Nyembah berhala syirik besar, nyembah patung syirik besar, itu semua orang tahu. Nabi tidak khawatir umatnya melakukan itu. Karena semua paham, justru yang dikhawatirkan itu kalau umatnya melakukan syirik samar ini. Apa? Riya. Karena riya itu lebih, kata Nabi, lebih samar dari suara langkah kakinya semut hitam di atas batu hitam. Waktu itu tidak ditambahi bengi, enggak. Listrik mati dan enggak juga. Artinya ada semut hitam berjalan di atas batu hitam, siapa yang memperhatikan? Tidak ada. Siapa yang melihat, mendengar? Tidak ada. Makanya Nabi mengatakan khawatir umatku melakukan itu, syirik kecil, yaitu riya. Bahasa sininya apa riya itu? Jadi melakukan ibadah, niat awalnya lillahi ta'ala. Tapi di tengah dia melakukan ibadah itu ditambahi dengan niat supaya orang yang melihatnya memujinya. Supaya orang riya itu kan ro'a yaro, melihat. Supaya kalau ada orang melihat itu memujinya. Itu riya. Ini kan masalah hati. Jadi kita harus hati-hati, Nabi pun khawatir. Harus hati-hati. Sebenarnya tidak ingin puasa Kemis. Tapi konco-koncone kok puasa semuanya. Akhirnya ikut puasa. Berarti dia puasa Kemis itu ya puasa lillahi ta'ala, tapi ingin mengikuti teman-temannya. Itu riya. Sebenarnya sudah rutin dia puasa Kemis. Tapi hari itu tidak ada yang puasa. Akhirnya khawatir diarani kok apik dewe. Gak poso pisan, itu juga riya. Poso yo riya, gak poso yo riya. Kenapa? Pertimbangannya sama-sama dilihat orang. Hati-hati. Tetapi tidak semua perbuatan yang diperlihatkan orang itu mesti riya, terutama dua orang ini. Guru dengan pemimpin. Itu perbuatannya, ibadahnya harus kelihatan orang. Bukan untuk dipuji. Karena guru memperlihatkan sholatnya khusyuk, tenang. Supaya murid-muridnya tahu. Ini loh contohnya sholat yang baik. Seperti Nabi juga begitu. Waktu awal-awal turun perintah tentang kaifiat sholat, Nabi sholat di atas batu besar yang agak tinggi. Untuk apa? Supaya dilihat para sahabat. Lah kok supaya dilihat? Iya, karena beliau sedang mengajar. Tidak apa-apa. Pemimpin juga begitu. Pemimpin itu ibadahnya, amal solehnya tidak harus semuanya disembunyikan. Kadang harus ditampakkan. Supaya apa? Memberi contoh. Pemimpin sholat Jumatnya di masjid istana, lalu di-shooting, disebarkan ke seluruh media nasional bahkan internasional. Harus begitu supaya rakyat ini tahu presidenku Jumatan. Harus jelas. Kalau tidak ada kabarnya, kita kan jadi ragu. Iki Jumatan apa enggak kan itu. Nah, yang repot kan waktu presidennya perempuan, nggak tahu Jumatan. Yang kedua, sumpah dengan nama selain Allah. Sumpah dalam Islam itu hanya dengan nama Allah. Apakah itu billahi, wallahi, tallahi, kalau bahasa Arab, kalau bahasa kita ya demi Allah. Kalau manusia yang bersumpah,
hanya boleh menggunakan nama Allah. Tapi kalau Allah yang bersumpah, bebas, wong dia yang pemilik dan pencipta. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan apa saja boleh. Bersumpah dengan benda langit, wasyamsi, wal jibali, wal ardi, wan najmi, bebas. Bersumpah dengan waktu 24 jam itu ada sumpahnya semua. Wasubhi, wadduha, wal laili, wal asri, wal laili lagi. Boleh, silahkan, itu Allah, itu haknya Allah. Tapi kita orang mukmin kalau bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sumpah demi langit dan bumi, tidak ada. Makanya Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah bukan dengan menyebut nama Allah, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Tapi syirik di situ bukan syirik kabir, bukan syirik besar. Kalau syirik besar itu kharijun minal millah. Konsekuensi orang melakukan syirik besar itu keluar dari Islam, murtad. Kalau mau kembali, syahadat lagi. Tapi kalau konsekuensi dari syirik kecil itu istighfar dan bertaubat, tidak sampai keluar dari Islam. Yang ketiga, ruqyah yang tidak syar'i. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'i. Wat tamaim, jimat bahasa kita. Wat tiwalah, apa tiwalah itu yang membuat sihir ya, ini membuat perempuan itu katut laki-laki ini. Itu apa itu? Pelet. Iku pakane manuk iku pelet ya. Itu bukan, itu syirik, itu tidak syirik. Kalau pakane manuk itu bukan syirik ya. Yang itu tadi, yang sihir tadi itu. Dalam Islam ruqyah itu Al-Quran yang dibaca, hadis yang dibaca, doa-doa yang dibaca, dan bahasa-bahasa kita yang kesehariannya yang maknanya baik. Ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang mudah-mudah itu. Dan ayat-ayat yang lain. Hadis-hadis Nabi banyak yang dibaca pada waktu doa, sunnahnya pagi, petang. Itu hadis-hadis doa-doa untuk meruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi antas syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ayat, hadis atau doa-doa kita itu juga bagian dari ruqyah. Nabi juga pernah mengatakan ketika ada sahabatnya yang sakit, labas, tahurun insyaallah, gak apa-apa, labas, tahur insyaallah. Mudah-mudahan dengan kamu dikasih sakit ini sebagai sarana untuk membersihkan, mensucikan dosa-dosamu. Doa. Termasuk ayat ndak hafal, hadis ndak hafal, bahasa Arab ndak hafal, sendiri. Bahasa sendiri. Mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Ayatnya yo gak hafal, hadis yo gak hafal, bahasa Arab gak ngerti. Nah terus mosok gak ndongakno apa-apa. Wis Gus ya, tak ndongakno nang waras nang mulih maneh Gus. Nah, itu juga doa. Tetapi di sana ada ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Yang dibaca iya, ayat bukan, hadis tidak. Iki ngomong apa tuh? Kayak mau kok komat, kecumik-kecumik tapi ngomong apa iki?
Tidak tahu kita, tidak paham. Kalau manggil siapa yang dipanggil, kalau minta apa yang diminta, kalau itu doa siapa yang dimintai dalam doanya kita tidak tahu. Apalagi jika jelas-jelas yang disebut, yang diminta dalam doanya itu nama-nama jin, nama-nama setan, na'udzubillahi min dzalik. Tamimah, innar ruqa wat tamaim tadi itu. Jimat. Jimat niku napa nggih? Barang siji sing dirumat. Benda yang dijadikan sarana untuk menghadirkan jin, yang jin itu diminta untuk membantu orang ini di dalam mencapai keinginannya, apakah menghindar bala atau mendatangkan manfaat. Nah, kalau begitu tidak siji Pak Jalil, banyak macamnya. Apakah itu celurit cilik? Ada kan? Bukan untuk ngarit, tapi ditaruh di dalam dompet. Atau akik, kalau beli di pasar Lamongan 10.000, tapi kalau beli dari orang yang bisa dikatakan dianggap menghadirkan jin dan singgah di dalam akik itu bisa jutaan rupiah. Gitu Pak Azim ya? Bisa. Jadi benda-benda yang disebut tamimah itu adalah media yang digunakan untuk singgahnya jin yang dipanggil dan tinggal di situ, yang kemudian diharapkan oleh orangnya bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Itu syirik. Botol sing dipendem nang pojoke pondasi. Apa? Kain mori yang dipakai untuk ganjel antara cagak dengan belandar. Ana sing warnane ijo, ana sing abang. Macam-macam. Atau pring apa namanya yang socoy menghadap itu? Pring petuk. Selalu kepethuk itu. Akiknya tidak ada masalah, celuritnya tidak ada masalah, pring kepethuk bolak-balik ya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika benda-benda itu dijadikan media singgahnya, nongkrongnya jin yang diundang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tadi. Itu tamimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Beliau yang maksum itu pernah disihir sampai merasakan sakit kepala, panas, sangat panas, ya. Lalu diberitahu oleh malaikat bahwa Muhammad, kamu disihir oleh seorang wanita yang beragama Yahudi. Lalu Nabi menyuruh sahabat mencari media sihirnya apa. Malaikat kemudian memberitahu disihir dengan cara rambut yang dibundeli, kemudian dimasukkan ke dasar sumur, lalu ditindihi dengan batu-batu besar. Rasulullah kemudian menyuruh sahabat agar air di sumur itu dikuras, kemudian batu-batunya diambil dan rambut itu ditemukan kembali, kemudian dimusnahkan. Itu media. Nah, lebih jelasnya nanti tanya para peruqyah lah. Nah. Tiwalah tadi, pelet tadi itu, ya. Yang ini adalah
jenis sihir yang digunakan untuk menyatukan dua manusia atau memisahkan, mengakrabkan atau memisahkan. Itu tiwalah. Konsultasi dan percaya kepada advis para normal atau dukun, karena Nabi jelas-jelas mengatakan man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun. Kalau saya boleh enggak apa-apa ke dukun, setiap waktu ke dukun enggak apa-apa. Ya, pengecualian ini. Man ata kahinan, siapa yang datang apapun namanya, dukun, paranormal, orang pinter, wong pinter, macam-macam, fasa'alahu. Yang pertama datang, menemui. Datang ini apakah dengan kendaraan, apa dengan pulsa, macam-macam. Yang penting ke sana. Fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu, tanya masalah rezeki, masalah nasib, masalah weton, masalah hari pernikahan, macam-macam. Yang ketiga, fasaddaqahu bima yaqulu, percaya dengan apa yang dikatakan oleh paranormal tadi. Lam tuqballahu salatun arba'ina lailah, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Di hadis lain, faqad asyraka, dia sudah berbuat syirik. Di hadis lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi, menanyakan, mempercayai. Mendatangi tok gak lapo-lapo ndak apa-apa. Datang tok tanya-tanya gak percaya ndak ada masalah. Yang masalah itu kalau tiga-tiganya itu. Berikutnya contoh syirik kecil itu tatoyur. Kalau diterjemahkan secara bahasa, tatoyur itu dolanan manuk, burung itu. Tapi yang dimaksud dalam bahasa sihir adalah dulu orang-orang jahiliyah itu kalau mau pergi, entah keperluannya apa, itu melepaskan burung merpati, diculno. Kalau burung merpati itu terbang ke kanan, itu dimaknai tafaulan, dimaknai positif. Oh, sukses, laris dagangan ini, berangkat. Tapi kalau burung itu lari ke arah sebelah kiri, itu dimaknai tasyauman, pesimis, negative thinking. Duh, mabur ngiwo, wis celoko, cilaka, batal. Itu perilaku jahiliyah. Medianya hanya burung. Sekarang jahiliyahnya tambah modern, medianya tambah akeh, tekek. Apalagi kupu. Tanganku tengen kait esuk kok cedutan terus ya nopo. Tangan sing kiwa meripat, lambe, macam-macam. Itu semuanya media-media tatoyur, garangan, lowo, macam-macam. Sesuai dengan perkembangan zaman dan asal daerahnya masing-masing. Ini semuanya kata Nabi at-tiyaratu syirkun. Tatoyur menghubungkan antara kejadian alam, peristiwa alam semesta dengan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, itu namanya tatoyur. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara kupu melbu omah dengan maringono tamu, tidak ada hubungannya. Tidak ada kaitannya antara garangan itu terus apa balik dengan kita celaka atau tidak ada hubungannya. Tetapi kalau sudah setan memberikan was-wasnya kepada hati orang mukmin, bisa jadi
Bahkan kata Nabi, wa ma minna illa, kata sahabat, ya Rasul, tapi hampir semua orang itu punyalah rasa semacam itu. Walaupun wis mari ngaji ngene iki, tapi engko nek mripate sing kiwa itu cenut-cenut mesti ae mikir. Walaupun sudah mengaji, bolak-balik ngaji, sampai rumah tangannya sing tengen kok cenut-cenut padahal asam urate ya dhuwur gitu. Itu yang dipikir. Sahabat itu juga begitu. Wa ma minna illa, ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah mikir seperti itu? Pasti ada. Maka kata Nabi, yudhibuhut tafaul. Pikiran-pikiran semacam itu harus diperangi dengan positive thinking. Mesti hilangilah yang begitu-begitu itu. Dan yang kedua ada doanya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak bencana kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upayamu. Selesai. Garangan bu terus bu balik, tidak ada urusan. Manuk gagak itu rame atau ndak rame, ono ndak ada urusan dengan sapa mati sapa urip, ndak ada. Apalagi manuk gagak, garangan, manuk perenjak, ada semua itu. Maknanya dan tafsirnya ada semuanya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, melalui pengajian ini satu hal yang perlu kita pahami adalah ayat tadi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang mukmin tidak dikhawatirkan Nabi melakukan syirik besar. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah melakukan syirik kecil yang contoh-contohnya seperti saya sebutkan tadi. Cukup ya Pak Jalil ya? Ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara kalian yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya itu tadi, mari kita menjauhi dosa-dosa, menjauhi yang dilarang oleh Allah sejauh-jauhnya, besar atau kecil bukan urusan kita. Pokoknya yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapat pahala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.